Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan satu buah pujian, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati kami di dalam istirahat sepanjang malam. Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kami boleh melewati malam yang gelap yang penuh dengan misteri. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini
kami masih diberikan nafas hidup oleh Engkau. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca, merenungkan akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi diberikan kemampuan melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sudah kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Injil Markus, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Dia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah membaca, merenungkan, dan terlebih lagi diberikan kemampuan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, sikap Yesus dan murid-muridnya yang kontroversial membuat para pemimpin agama mencari-cari titik lemah Yesus yang memungkinkan mereka menggugat dia atas pelanggaran yang dia lakukan. Ketika ada orang yang tangannya lumpuh sebelah di rumah ibadat, bukan belas kasihan yang ada dalam benak orang-orang Farisi. Mereka malah mengamat-amati Yesus untuk melihat apakah Yesus akan melanggar Sabat dengan menyembuhkan orang itu. Mengapa orang dilarang menyembuhkan pada hari Sabat? Aturan yang dibuat oleh para pemimpin agama menyebutkan bahwa menyembuhkan termasuk dalam kategori bekerja, sementara bekerja dilarang pada hari Sabat. Penyembuhan hanya boleh dilakukan jika orang sedang sekarat. Maka menurut orang Farisi, orang yang tangannya lumpuh sebelah tidak perlu disembuhkan pada hari Sabat. Toh dia sudah hidup bertahun-tahun lamanya di dalam kelumpuhan itu. Namun Yesus membukakan bahwa tradisi legalistik telah menghancurkan pikiran dan rasa kemanusiaan mereka. Bagaimana mungkin orang tega membiarkan orang lain tetap sakit, padahal di situ ada orang yang dapat menyembuhkan? Dan sikap tega itu dipelihara hanya karena lebih mengutamakan tradisi. Tentu saja sikap ini mengundang amarah Yesus. Orang-orang Farisi itu begitu degil. Malah kemudian mereka berkoalisi dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Padahal orang Herodian adalah musuh orang Farisi. Tentu koalisi ini tidak akan lahir bila tujuannya adalah untuk menolong orang. Namun untuk membunuh Yesus, orang Farisi rela berkompromi. Di sini kita melihat bahwa penekanan yang berlebihan pada hukum dan tradisi bisa menghancurkan kasih dan kepedulian pada sesama.
prioritas pada pelaksanaan hukum secara kaku dapat menggerus kasih dan beri kemanusiaan. Mari kita lihat ulang berbagai peraturan yang ada dalam gereja kita. Adakah semua itu membuat orang merasa dipedulikan atau justru membuat orang merasa takut untuk masuk ke dalamnya? Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita pun boleh diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami pun boleh dikuatkan, pun boleh diteguhkan iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat berbagai peraturan yang ada dalam gereja kami. Adakah semua itu membuat orang merasa dipedulikan atau justru membuat orang merasa takut untuk masuk ke dalamnya? Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami pun boleh mengoreksi diri. Benarkah ada peraturan yang memberatkan untuk orang masuk ke dalam ibadah, atau membuat kami semakin banyak orang yang hadir dan datang beribadah kepada Engkau? Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui kebenaran firman kami pun boleh diberkati. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami. Di dalam studi berikan hikmat kepandaian agar anak-anak kami dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Tuhan berkati guru-guru yang akan menyampaikan materi pengajaran. Berikan hikmat, kreativitas, sehingga apa yang disampaikan oleh guru-guru dapat dipahami oleh murid-murid. Tuhan berkati juga untuk proses belajar mengajar. Biarlah boleh berjalan dengan lancar dan kurikulum yang sudah ditetapkan boleh tercapai. Tuhan berkati juga saudara kami yang akan berusaha ataupun bekerja. Kiranya Tuhan tolong agar usaha dan pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah melalui usaha pekerjaan itu boleh mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Biarlah kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup memberikan jamahan, yang sanggup memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan terus akan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan berkati akan bangsa dan negara kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan tolong agar mereka pun boleh diberikan hikmat, kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan untuk dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, jajaran Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, para desa, RW, RT, anggota DPR, MPR, BPK, MA, MK ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kebijakan yang diambil. Biarlah hanya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan untuk penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai agar penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati di dalam penanganan teroris, baik yang ada di Papua, di Sulawesi, di Aceh, bahkan di Pulau Jawa ini. Biarlah aparat keamanan, baik TNI Polri dapat melakukan tugasnya, mengamankan dari gangguan teroris. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa
menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.